Nah, pada video kali ini kita akan membahas cara mencari solusi dari sistem persamaan linear dengan metode Gaussian-Jordan. Nah, misalnya kalau ada persamaan diketahui seperti ini, tahap pertamanya itu kita buat ke bentuk augmented matriksnya dulu. Nah, di mana untuk si variabel X1, X2, X3 kita buat koefisiennya. Nah, dan itu harus berurutan. Misalnya kalau dari kolom pertamanya itu untuk si X1, berarti itu untuk X1 semua gitu. Misalnya, ini kan X1-nya koefisiennya 1, terus di bawahnya minus 1, terus ada 3. Oke. Nah, untuk si kolom kedua, dia harus sama semua. Misalnya kalau mau X2, berarti dia harus X2 semua. Berarti ini jadi 1, minus 2, minus 7. Nah, untuk kolom ketiga, kita pakai yang X3, 2, 3, 4. Khusus untuk yang terakhir, itu untuk si konstantanya, 8, 1, 10. Oke, berarti ini tadi milik si X1, ini X2, ini X3. Nah, boleh nggak kita tukar? Misalnya, aku mau buat X2-nya itu di sini, X1-nya itu di sini, terus X3-nya itu di sini. Boleh. Jadi boleh ditukar asal dia memang harus eh, satu posisi dia. Misalnya kalau di tengah-tengah ini kita mau buat X1 boleh, asalkan yang di tengah-tengah ini memang semuanya itu X1. Nah, tapi untuk memudahkan kita buat sesuai urutannya aja. Jadi misalnya kalau kiri ke kanan berarti X1, X2, X3 baru konstantanya. Nah, cara untuk eliminasi ini metode operasi Gaussian-Jordan ini yang pertama kita lihat dulu baris pertamanya ini. Oke, si baris pertamanya ini angka pertamanya itu harus 1. Nah, kita lihat di baris pertama itu ada 1, 1, 2, 8. Nah, angka pertama itu kan 1. Berarti dia oke, kita skip dulu 1, 1, 2, 8. Nah, angka pertamanya ini udah 1. Karena si angkanya pertamanya ini udah 1, di bawah 1 ini harus 0. Oke. Jadi kita harus berupaya membuat minus 1 dan 3 ini menjadi 0. Nah, caranya itu kita pakai bantuan dari si baris pertamanya ini. Gitu ya. Si baris pertamanya ini. Supaya baris keduanya ini, si minus satunya itu jadi 0. Dengan memakai bantuan baris pertama, maka si baris kedua harus kita jumlahkan ke baris pertama. Oke, berarti minus 1 ditambah 1 itu 0. Minus 2 ditambah 1 itu minus 1. 3 ditambah 2 itu 5. 1 ditambah 8, 9. Oke. Sama juga untuk yang di baris ketiga dia harus 0 juga. Karena yang ini baris pertamanya itu udah ada 1, jadi di bawah 1 itu harus 0. Supaya baris ketiganya itu eh, angka pertamanya harus 0, dengan memakai bantuan baris pertama, dia harus kita jumlahkan sama minus 3 kali baris pertama. Nah, berarti 3 ditambah minus 3 kali baris pertama berarti kan tadi tuh 1, 1, 2, 8. Berarti minus 3 kalinya itu minus 3, minus 6, dan minus 24. Berarti 3 ditambah minus 3 itu 0. Minus 7 ditambah minus 3 minus 10. 4 ditambah minus 6 itu minus 2. 10 ditambah minus 24 itu minus 14. Oke, di bawah 1 ini udah 0 semua.
Sekarang kita ke baris kedua. Jadi si baris pertama ini kita skip dulu. Kita anggap dia hilang. Sekarang kita ke baris kedua. Nah, sama kayak di cara awal. Kita harus buat elemen pertamanya itu harus satu. Kecuali nol ya. Misalkan ini nol. Nah, ini kan nol minus satu, 5, 9. Nah, elemen pertama yang bukan nol itu minus satu. Supaya dia satu, kita kalikan minus satu kan. Baris keduanya itu kita kalikan minus. Berarti jadi satu, 5, 9. Ini minus 5, ini minus 9. Nah, ini juga, ini tetap ya, nol minus 10, minus 2. Nah, yang ini tadi kita kita amankan dulu, kita kosongin dulu. Tapi tulis saja 1128. Oke, di baris kedua, jadi udah satu. Nah, di bawah satu itu harus nol, sama kayak di tahap yang ini. Kan di baris pertama dia udah satu, di bawah satu dia harus nol. Supaya si ini, minus 10 ini jadi nol, kita pakai bantuan si baris kedua. Nah, yang tadi itu kan supaya si minus satu dan 3 ini menjadi nol, kita pakai bantuan baris pertama ini kan. Nah, kalau yang ini kita pakai bantuan baris kedua. Jadi tergantung siapa yang punya satu ini. Oke, karena yang punya satu ini itu baris kedua, berarti si baris ketiga supaya nol ininya kita pakai bantuan si baris kedua. Berarti si baris ketiga kita jumlahkan dari 10 kali baris kedua. Oke, ini kan kalau ini baris kedua kita kalikan 10, itu 10 kan satunya. Terus kita jumlahkan jadi nol. Berarti ini 1, 0, 1, minus 5, minus 9. Nah, berarti nol minus 10 ditambah 10 kali baris kedua. Berarti 10 kali satu itu 10, 10 kali minus 5 itu minus 50, 10 kali minus 9, minus 90. Berarti ini jadi minus 10 ditambah 10, 0. Minus 2 ditambah minus 50, berarti minus 52. Minus 14 ditambah minus 90, berarti minus 104. Oke, ini baris pertamanya 1128. Tadi di bawah satunya ini udah nol, di bawah satunya ini udah nol, berarti kita langsung ke baris terakhir sekarang. Nah, sekarang kita buat elemen pertamanya itu harus satu, sama kayak yang tadi ya. Ini elemen pertamanya itu kan minus 52, supaya dia satu dikali minus per 52 baris 3. Ini tadi 1128, 01 minus 5, 9, 0, 0. Berarti minus 52 dikali minus per 52, 1. Minus 104 dibagi minus 52, 2. Oke, ini kan di bawah satu itu nggak ada lagi kan, jadi nggak usah kita nol kan. Oke, sekarang di bawah satu yang ini dia udah nol, di bawah satu yang ini dia dua nol. Nah ini udah satu ya elemen pertamanya. Oke, sekarang kita balik ke atas. Tadi kan prosesnya dari baris pertama kita cek, baru kita nolkan di bawah satunya, terus kita cek dulu baris kedua, kita cek dia elemen pertamanya satu, terus yang di bawahnya kita nolkan. Setelah itu kita ke baris ketiga, yang ini kita buat elemen pertamanya satu. Oke, udah selesai. Karena di bawah satu ini nggak ada lagi angka. Hmm. Sekarang prosesnya itu dari bawah ke atas. Nah, dari baris ketiga ini, dari baris ketiga ini, kita cek yang di atasnya harus nol gitu. Kalau yang tadi beda ya. Ini kan di bawah satu
harus kita cek harus nol. Yang ini cek di bawahnya nol. Yang ini udah berhenti. Nah, sekarang gantian dari bawah ke atas. Nah, kita cek di atas si satu ini harus nol. Berarti nanti si minus 5 harus kita ubah menjadi nol, si 2 kita ubah jadi nol. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuannya si punya satu ini. Berarti baris ketiga. Nah, si baris kedua, supaya dia nol, si minus 5 berarti dijumlahkan 5 kali baris ketiga. Berarti 0, 0, 1, 2, 0. Nah, dijumlahkan 5 kali baris ketiga. Nah, ini kan nol dikali 5, 0. Ditambah satu, 1. Ini satu dikali 5 itu 5. Ditambahkan ke minus 5 itu 0. Nah, 2 kita kalikan sama 5, 10. Jumlahkanlah sama minus 9, 1. Nah, si 2 ini harus 0 juga kan? Karena di atas 1 itu harus 0. Dengan bantuan si baris ketiga. Dengan bantuan si ini, baris ketiga, berarti baris satu kita jumlahkan minus 2 kali baris ketiga. Oke, supaya duanya ini mati, berarti kan ini satunya harus kita kalikan minus 2. Berarti semua barisnya itu harus kita kalikan lah. Nah, ini satu ditambah minus 2 kali baris ketiga. Nah, ini kan nol. Ini juga nol. Berarti ini tetap ya satu, satu. Nah, ini 2. Nah, ini satu kita kalikan minus 2 jadi minus 2. Jadi 2 ditambah minus 2 nol. Ini 8 ya. Di 8 ditambah minus 2 kali dari si baris ketiga. Baris ketiganya 2. Berarti 8 dijumlah minus 4 din. Oke, di atas satunya ini udah nol. Jadi kan di bawah ya. Ini di bawah. Sekarang kalau udah gitu, kita naik ke baris kedua. Yang menjadi angka satu utamanya itu kan yang ini ya. Karena elemen pertama yang bukan nol harus satu. Nah, elemen pertama ini satu. Nah, kita cek di atasnya itu harus nol. Nah, tapi di sini satu gitu. Supaya nol berarti dia dijumlahkan minus kali baris kedua. Berarti baris pertama kita jumlahkan minus kali baris kedua. Jadi 0, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1. Nah, minus baris kedua berarti satu ditambah minus 0. 1. 1 ditambah minus 1. 0. 0 ditambah minus 0. 0. 4 ditambah minus 1. Berarti 3. Oke, oke. Tadi di awal ini di bawahnya udah 0. Ini di bawahnya udah 0. Ini terakhir. Terus kembali lagi. Ini di atasnya harus 0. Ini di atasnya udah 0. Yang ini ada lagi di atas. Nah, ini udah menjadi bentuk echelon baris yang tereduksi. Inilah yang dinamakan eliminasi Gaussian Jordan. Jadi kalau Gaussian Jordan tadi kita cek dari baris pertama sampai ke baris terakhir. Oke. Terus kembali lagi dari baris terakhir, kita balik ke baris pertama. Kalau ditanya eliminasi Gaussian aja, kita pakai yang ini, baris pertama sampai baris terakhir. Nah, berarti ini kan tadi kita ngecek dari baris pertama kan. Baris pertama kita cek dulu elemen pertamanya harus satu. Nah, kalau udah kita buat yang di bawah satu itu harus nol. Kalau udah siap nol, ya langsung ke baris kedua sama juga. Kita buat elemen pertama itu harus satu, di bawah satunya itu harus nol dan seterusnya. Sampailah dia habis di sini ya. Nah, di sini kita cek lagi dari bawah ke atas gitu. Di atas satunya itu harus nol. Oke, di atas satu nol. Nah, kalau dia di Gaussian, dia dari
Sampai ke sini aja dia tahapnya. Jadi kita nggak harus mengecek di atas satu ini harus nol gitu. Jadi sampai di sini aja. Kita cuma ngecek di bawah satunya itu harus nol. Nah, kalau kita pakai Gaussian Jordan, dia langsung dapat jawabannya. Ini kan X1, ini 0, 0, berarti sama dengan 3. Ini 0, terus 1, ini X2 sama dengan 1. Ini X3 sama dengan 2. Nah, inilah dia kelebihan dari hasil eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kalau dia Gaussian saja, karena dia cuma tahapnya dari atas ke bawah, berarti tahapnya sampai yang di sini ya. Persamaannya itu X1 ditambah X2 tambah 2 X3 sama dengan 8. X2 dikurang 5, X3 sama dengan minus 9, X3 sama dengan 2. Inilah dia kalau memakai eliminasi Gaussian. Nah, dari Gaussian ini kita harus mencari lagi nilainya. Nah, di sini kan udah diketahui X3 sama dengan 2. Nah, sekarang tinggal masukkanlah X3-nya ke persamaan kedua. Berarti X2 sama dengan minus 9 dikurang 5 kali X3, 5 kali 2. Berarti minus 19 gitu. Iya. Oh, ini harusnya jumlah ya. Berarti 1. Nah, kita masukkanlah ke persamaan yang pertama. X1 sama dengan 8 dikurang X2. X2-nya 1. Kurang 1. Dikurang 2 kali X3. Dikurang 2 kali X3. X3-nya 2. 8 dikurang 1 dikurang 4. 3 ya. Jadi sama juga. Kan X1-nya 3, X2-nya 1, X3-nya 2. Ini juga sama X1-nya 3, X2 1, 2. Jadi itulah perbedaannya eliminasi Gauss-Jordan dan Gaussian saja. Nah, di soal kita yang dicari, yang ditanya Gaussian saja. Jadi nanti tahapnya cuma sampai yang ini, memeriksa di bawah satu itu harus nol. Kita nggak usah memeriksa di atas satu itu harus nol. Sekian dan terima kasih.